Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 12 Agustus 2024, pekan biasa ke-19. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia. Tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk ke rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari kutipan perikop Injil Matius bab 17 ayat 22-27 ini, kita mendapati suatu pesan rohani yang sangat luar biasa. Bahwa Yesus tidak pernah menggunakan privilesenya atau statusnya sebagai anak Allah untuk mencari kemudahan bagi dirinya atau untuk memenuhi kepentingan dirinya. Dia yang berkuasa merobohkan bait Allah dalam 3 hari, mendirikannya kembali. Dia pun bersedia membayar pajak bait Allah seperti orang kebanyakan. Yang sebetulnya Yesus tidak perlu melakukan itu kalau melihat dari dialognya dengan Petrus. Tetapi Yesus tetap memilih untuk melakukannya supaya tidak menjadi batu sandungan. Yesus bersikap solider dan tidak ingin menjadi batu sandungan, tidak ingin menjadi skandal. Apalagi ada pegawai bait Allah yang bertanya kepada Petrus, rasulnya, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Yesus bisa saja mengelak untuk membayar. Karena memang dia tidak perlu membayar pajak. Yang membayar pajak adalah orang asing. Tapi sekali lagi, disinilah Yesus menunjukkan suatu teladan bagi kita supaya tidak menjadi batu sandungan. Sekalipun kita benar, sekalipun kita berada pada posisi yang tepat, tapi supaya tidak menjadi batu sandungan, lalu Yesus memilih untuk membayar pajak 2 dirham. Sekali lagi saudara-saudari, sebenarnya Yesus tidak wajib. Yesus tidak bersalah bila tidak membayar pajak. Namun dia ingin memberi teladan yang baik untuk kita. Solidaritas akan tumbuh jika orang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, memikirkan kedudukannya sendiri, memikirkan kepentingannya sendiri, tapi juga memperhatikan kebaikan umum. Itu yang Yesus ingin ajarkan kepada kita melalui bacaan Injil hari ini. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari dalam pengalaman hidup, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan sehari-hari,
watak, perilaku, kebiasaan-kebiasaan, pola pikir dan tingkah laku perkataan kita bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh karena itu, sikap mau mawas diri agar kehadiran kita di tengah keluarga, di tempat kerja, di antara teman-teman tidak menyakiti, tidak memojokkan, tidak menghambat kemajuan serta perkembangan orang lain menjadi sangat penting. Mawas diri ini hanya akan terjadi jika kita memiliki kerendahan hati dan peduli dengan kehidupan orang lain. Sebagai orang beriman, saudara-saudari, kita diajak untuk mampu menjadi berkat bagi sesama, sehingga karena kebaikan itu orang lain juga bisa mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Jangan mau menjadi batu sandungan. Itu adalah sikap orang-orang bijaksana. Itu adalah sikap orang-orang yang selalu bermawas diri. Semoga saudara-saudari hari ini dalam pekerjaan, di dalam aktivitas, dalam karya-karya kita, dalam perjumpaan dengan orang lain, kita berusaha untuk mawas diri. Sekalipun kita benar, tapi adalah baik, adalah bijaksana kalau kita mau mawas diri supaya tidak menjadi batu sandungan. Sekalipun kita benar, sekalipun kita pada posisi yang tepat, baiklah kita selalu berusaha mawas diri. Karena itu akan membuat hidup kita menjadi lebih nyaman, menjadi lebih tenang, relasi menjadi baik, dan kita tidak menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Jangan menjadi batu sandungan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena melalui Yesus Putramu, Engkau mengajari kami untuk memiliki sikap mawas diri supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Semoga dalam terang sabdamu itu kami semakin mampu mengelola dan menata hidup kami sebagaimana yang Engkau kehendaki sehingga kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.